Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan saya pada pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang statistika. Ya, di mana materi tentang atau bab tentang statistika ini dibagi ke dalam 3 KD ya. KD 3.27, 3.28 dan 3.29. Nah, sebelum kita membahas per KD, saya sampaikan di sini peta konsep dari statistika ya yang disebar ke dalam 3 KD. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dari KD 3.27 yaitu tentang kajian statistika. Yang akan kita pelajari satu kali pertemuan ya, yaitu 1 kali 4 jam pelajaran ya. Oke, kita akan melihat KD dari 3.27 itu seperti apa. Nah, ini KD-nya. KD 3.27 itu adalah KD pengetahuan dan KD 4.27 itu adalah KD keterampilannya. Di mana KD ini membahas tentang kajian statistika. Adapun tujuan dari pembelajaran pada KD 3.27 ini diharapkan siswa dapat mengevaluasi serta dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Oke, itu ya harapannya ya. Oke, kita akan langsung melihat ya KD dari 3.27 yaitu tentang kajian statistika. Nah, ini akan kita pelajari. Ada 3 ya sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama pengertian statistika, yang kedua adalah macam-macam data, dan yang ketiga adalah cara penyajian data. Nah, materi intinya tuh sebenarnya yang ini, cara penyajian data. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita lanjutkan dengan contoh soal. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung memulai ya dari yang pertama yaitu pengertian statistika ya. Oke, ini adalah istilah-istilah yang harus kalian pahami sebelum kalian mempelajari lebih lanjut ya tentang statistika ini. Ya, ada statistik, kemudian ada statistika. Nah, perbedaannya apa? Statistik itu adalah kumpulan data ya yang dia disusun dalam bentuk tabel ataupun diagram. Ya, itu statistik. Ya, adapun statistika itu pengetahuan yang berhubungan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian mengolah dan menganalisanya, serta menarik kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Oke, itu perbedaan antara statistik dan statistika, di mana keduanya ini sebenarnya berbicara tentang data. Sehingga kita harus tahu apa itu data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan ya ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam data. Oke, ini ya. Ada 4 di sini, dikelompokkan ke dalam 4, ada data tunggal dan data kelompok, kualitatif dan kuantitatif, primer dan sekunder, serta internal dan eksternal. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari yang A saja, yaitu data tunggal dan data kelompok yang memang akan kita butuhkan ya untuk mempelajari tentang bab kajian statistika ini ya. Oke, berikut ini adalah perbedaan antara data tunggal dengan data kelompok. Biasanya data tunggal itu ya ditampilkan dalam bentuk seperti ini, ya diuraikan seperti ini, misalnya ya contohnya ini, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, biasanya kalau seperti ini disebutnya data tunggal, ya. Kalau dalam bentuk tabel kayak seperti ini ya, sebelah kiri adalah nilainya, sebelah kanan adalah frekuensinya. Nah, itu biasanya disebutnya data tunggal berbobot. Ya, cara membacanya yang beratnya 5 itu adalah 6 ya, yang beratnya 6 ada 8 ya, jumlahnya ada 8 seperti itu ya. Nah, sedangkan data kelompok ya biasanya dalam bentuk tabel seperti ini dan nilainya atau datanya itu dalam bentuk interval atau range 3 sampai 4 ya. Sejumlah 2 seperti itu dan seterusnya. Nah, itu tadi perbedaan antara data tunggal dengan data kelompok. Nah, ini penting sekali untuk kalian
pahami sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita akan langsung masuk ke materi inti, yaitu cara penyajian data. Oke, kita akan melihat ya. Oke, ini adalah cara penyajian data. Ada 4 di sini ya. Yang pertama diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, dan kemudian histogram dan poligon frekuensi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu seperti apa bentuk diagramnya ya, akan kita bahas satu persatu. Oke, kita akan langsung ke diagram lingkaran. Oke, yang pertama adalah diagram lingkaran, yaitu penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran. Oke, seperti ini. Inilah yang disebut dengan diagram lingkaran. Nah, ini ya, diagram ini adalah diagram yang menunjukkan cara murid-murid suatu SMK datang ke sekolah. Ada yang dengan bersepeda, bis ya, motor, kemudian jalan kaki. Nah, di sini ada angka ya, 60 derajat, 72 derajat, 45 derajat. Ini tergantung ya, bisa dalam derajat atau persen ya, tergantung dari soal yang diketahui, atau berupa angka saja ya, tergantung dari soal yang diketahui. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, yang kedua adalah diagram batang. Diagram batang ini adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak ya, seperti ini. Ini namanya diagram batang. Ya, nah gambar ini adalah diagram batang yang menunjukkan jumlah siswa yang bermasalah pada suatu sekolah. Cara membacanya nih ya, yang ini tahun, yang ini jumlah siswa yang bermasalah. Jadi tahun 2001 ada 6 siswa yang bermasalah. Tahun 2002 ada 10 siswa yang bermasalah. Seperti itu cara membacanya ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oke, yang ketiga adalah diagram garis ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, berupa garis ya. Ya, ini adalah data produksi padi dari tahun 2000 sampai 2006 ya. Cara membacanya seperti ini. Tahun 2000, tahun 2000 di sini ya. Nah, itu kita ambil tengah-tengah ya. Itu ada 200 ton produksinya ya di sini, 200.000 ton. Kemudian tahun 2001 ya, ada 300, kita ini tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Nah, titik tengah-tengah tadi kita hubungkan, yang titik-titik tengah-tengah tadi ya, itu kita hubungkan dengan garis ya, hingga kemudian terbentuklah yang disebut dengan diagram garis ya. Yang terakhir adalah penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Gambarnya seperti ini ya. Oke, apa itu histogram? Histogram adalah penyajian ya, distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Oke, ini ya. Ini disebut dengan histogram. Jika setiap tengah-tengah sisi atau persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka akan terbentuk diagram garis yang disebut dengan poligon frekuensi. Jadi kalau tengah-tengah dari histogram tadi ya, itu kita hubungkan, titik tengahnya kita hubungkan dengan garis, maka itulah yang disebut dengan poligon frekuensi. Oke, nanti akan lebih jelas ya kalian ketika ada soal, akan lebih jelas bagaimana cara mencarinya dan cara menggambarnya ya. Ini hanya ini saja gambarnya seperti ini ya. Jadi yang disebut dengan histogram itu yang berupa batang ini ya, sedangkan kalau poligon frekuensi itu yang berupa garis ya, yang menghubungkan titik-titik tengah dari histogramnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi kalian sudah menyimak ya cara penyajian data, ada 4 cara tadi ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke latihan soal ya, akan mengerjakan contoh soal agar kalian bisa lebih paham ya penggunaan dari yang tadi kalian pelajari. Oke, kita akan langsung ke contoh soal yang pertama. Oke, ini contoh soal yang pertama. Diagram berikut, maksudnya ini ya, menunjukkan cara murid-murid suatu SMK datang ke sekolah ya. Kalian lihat ini, jika jumlah murid semuanya adalah 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Yang ditanya adalah jumlah siswa atau jumlah murid yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Sedangkan jumlah murid semuanya adalah 480. Jadi ini diketahui, ini ditanya. Oke, yang ditanya yang berjalan kaki. Di sini tidak diketahui berapa derajatnya. Maka langkah awalnya kalian harus mencari dulu
ya, jumlah yang berjalan kaki itu berapa derajat. Yang bersepeda 60, yang naik bis 72, yang naik motor 45. Maka kalian harus mencari ini dulu. Oke, seperti apa mencarinya? Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini ya derajat murid yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Totalnya kalau dalam derajat itu ya lingkaran tuh 360. Jadi kalau untuk mencari yang berapa derajat yang berjalan kaki, maka total derajat semuanya 360 dikurangin dari ini kita jumlahkan ya, 60 tambah 72 tambah 45. Kalau kita jumlahkan 177. Hasilnya adalah ini 360 dikurangi 177 yaitu 183. Nah, banyaknya murid yang berjalan kaki ke sekolah, cara mencarinya adalah derajat yang berjalan kaki dibagi derajat totalnya kali jumlah murid total, yaitu 183, derajat totalnya adalah 360, kalikan jumlah murid semuanya 240, tadi berapa? Oke, jumlah murid semuanya 480 ya. Oke, jadi ini ya, kemudian dibagi ini, kalikan jumlah muridnya 480. Hasilnya kalau kalian hitung, tolong nanti dihitung ya, dengan cara yang sederhana, hasilnya adalah 244. Oke, jadi ketemulah ini jawabannya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Ini masih tentang diagram lingkaran. Soalnya ini, hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Nah, ini ya diagramnya. Jadi datanya dinyatakan dalam bentuk diagram. Nah, ini. Jika jumlah siswa yang bekerja itu adalah 135, yang bekerja itu 135 orang. Ya, kalau dalam jumlah ya, sedangkan kalau dalam persen 45%. Yang ditanya ini, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah. Ini yang ditanya. Oke ya, jadi jumlah yang bekerja yang diketahui nih ya, jumlah yang bekerja kita tulis yang diketahui. Yang ditanya adalah jumlah yang melanjutkan kuliah. Oke, kalau kalian amatin di sini yang bekerja diketahui 45%, yang menganggur diketahui 10%. Yang wira swasta meskipun tidak diketahui dalam persen, tapi di sini diketahui siku-siku. Itu artinya apa? Siku-siku itu berarti 1/4 ya dari lingkaran ini, yang kalau dalam persen total semuanya itu adalah 100%, sehingga 1/4-nya adalah 25%. Jadi ini kalau dalam persen, wira swasta yang besarnya adalah siku-siku ini itu adalah sama dengan 25%, sehingga ini tahu 10%, 25%, 45%. Sedangkan yang melanjutkan kuliah kita akan bisa mencari berapa persennya gitu ya. Nah, akan kita bahas ya pada slide berikutnya. Oke, kita akan mencari persen yang melanjutkan kuliah, di mana totalnya itu kan 100%. 100% dikurangi dengan yang diketahui, 10% tambah 25% tambah 45%. Nah, ini kita jumlahkan ya. Sehingga hasilnya ini 80%. 100 dikurangi 80 sama dengan 20%. Jadi yang melanjutkan kuliah adalah 20%. Nah, yang ditanya di sini adalah banyaknya yang melanjutkan kuliah tapi tidak dalam persen ya, dalam jumlah yang sesungguhnya. Maka karena yang diketahui tadi itu adalah persen yang tadi yang diketahui di atas ya, yang sebelum itu jumlah yang bekerja ya. Maka kita membandingkannya juga dengan yang bekerja. Oke, sekarang lihat yang kuliah. Yang ditanya, yang bekerja yang diketahui, maka kita membandingkannya yang kuliah dengan yang bekerja. Oke, rumusnya perhatikan. Yang ditanya kuliah, maka rumusnya persen kuliah ya dibagi persen yang bekerja kali jumlah yang bekerja. Itu rumusnya. Ya. Nah, yang kuliah ini hasilnya 20%, yang bekerja itu adalah 45%. Kemudian jumlah siswa yang bekerja tadi pada slide berikutnya diketahui ya 135 orang. Ya, ini persennya kita coret, 20 dibagi 45 kali 135, kalau kita hitung hasilnya adalah 60 orang. Oke, itu jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu contoh soal diagram batang. Ini soalnya ini ya. Tabel di bawah, jadi tabel ini menunjukkan jumlah siswa yang bermasalah pada suatu sekolah. Ya,
Tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai 2004. Ingat ya cara bacanya, ini tahunnya, ini jumlah siswa bermasalahnya. Ini tahun 2001 6, 2002 10. Nah, yang ditanya dari tahun 2001 sampai 2004. Berarti dari sini, ini dan ini. Semuanya ya, berarti berapa? Yuk kita hitung. 6 yang pertama. Kemudian selanjutnya 10. Selanjutnya ini terletak antara 12 sampai 14, tengah-tengahnya yaitu 13 ya. 13, kemudian yang ini adalah 10. Kita jumlahkan, hasilnya 39 siswa. Seperti itu cara membacanya dan cara mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan contoh soal nomor 2, masih tentang diagram batang. Diagram batang berikut ini berarti menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 1992 sampai 1996. Banyak lulusan yang bekerja selama tahun 1992 sampai 1995. Jadi yang ditanya adalah yang bekerja, jumlah lulusan yang bekerja dari tahun 92 sampai 95. Oke, kalian lihat ya, di sini ada setiap tahunnya ada 3 diagram batang ya. Yang bekerja itu yang depan, yang warnanya ini ya, hijau kekuningan ini ya, yang depannya bekerja. Nah, yang ditanya adalah banyaknya lulusan yang bekerja dari tahun 92 sampai 95. Berarti hanya sampai sini. Ini tidak masuk. Ya, yang ditanya yang bekerja itu yang warnanya ini. Berarti yang ini saja. Yang pertama 200, yang berikutnya terletak tengah-tengah antara 200 sampai 250. Berarti 225. Kemudian ini 200, kemudian ini 250. Kita jumlahkan nih ya, 200, ini 225, ini 200. Ini 250. Stop sampai di situ karena ini nggak masuk. Kita jumlahkan ya, nanti hasilnya akan ketahuan. Oke, inilah jumlahnya ya. 875 siswa ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini contoh soal tentang diagram garis ya. Data ya, diketahui ini, yang diketahui ini ya. Oke, data lulusan SMK Bina Sejahtera 2 Kota Bogor yang bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2003 sampai tahun 2007 sebagai berikut. Ini datanya. Jadi yang diketahui ini. Ya, tahun 2003 80 siswa, ya. Tahun 2004 100 siswa dan seterusnya. Nah, perintahnya adalah kalian disuruh membuat diagram garisnya. Jadi ini soalnya, data soalnya, kalian disuruh membuat seperti ini ya, dalam bentuk diagram garis. Caranya adalah tahun kita tulis di bawah, karena yang diketahui 2003 sampai 2007 kita bikin 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dengan skala yang sama ya. Selanjutnya di sini 80, 100, 160, 120, 200. Nah, kita buat ya dengan skalanya diusahakan harus sama ya. Oke, kita buat misalkan ya seperti ini, 80 misalkan letaknya di sini. Kita hubungkan tahun 2003 80, tahun 2003 80. Kita buat titik di sini. Tahun 2004 adalah 100, letaknya di sini. Tahun 2005 adalah 160, letaknya di sini. Tahun 2006 adalah 120, letaknya di sini. Tahun 2007 adalah 200. Jadi ini kita masukkan ke sini. Selanjutnya titik-titik itu kita hubungkan dengan garis. Nah, inilah yang disebut dengan diagram garis. Mudah ya? Oke, satu lagi ya, contoh soal tentang histogram dan poligon frekuensi. Ini rada lumayan sedikit sulit ya, tolong perhatikan. Ini soalnya seperti ini. Perhatikan data pada tabel distribusi frekuensi. Ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Dari nilai ujian matematika, ini nilainya. Ya, kemudian 50 siswa ya, dari 50 siswa ada yang dapat nilai 50 sampai 54 itu 2 siswa dan seterusnya ya. Ini adalah nilai dari matematika siswa kelas 11 SMK Bina Sejahtera 2 Kota Bogor. Nah, berdasarkan data pada tabel ini kita disuruh membuat gambar histogram dan poligon frekuensinya. Jadi kita disuruh menyajikan ya data yang ada dalam tabel distribusi frekuensi ini ke dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Oke, simak baik-baik caranya ya. Akan saya jelaskan pada slide berikutnya.
Oke, langkahnya seperti ini. Kalian membuat tabel, ya, tabel distribusi frekuensi yang di soal pada slide sebelumnya diketahui, kalian pindah ke sini. Ini nilainya, ini adalah frekuensinya, persis dengan soal yang tadi ya, kita salin. Oke, selanjutnya kalian mencari tepi bawah kelas, ya. Cara mencarinya adalah dari nilai ini, yang paling bawah nilainya yaitu 50 dikurangi 0,5. Ya, rumusnya seperti itu, cara mencari tepi bawah kelas. Jadi nilai yang paling bawah dikurangi 0,5. Ya, sehingga hasilnya adalah 49,5. Ini juga seperti itu, 55 dikurangi 0,5, 54,5. Ini dikurangi 0,5, 59,5. Ini dikurangi 0,5. Ya, seperti ini ya, dan seterusnya kita cari tepi bawah kelas, ya. Oke, selanjutnya kita cari tepi atas kelas, ya. Kita cari tepi atas kelas. Caranya adalah nilai yang teratasnya, ya, kita tambah dengan 0,5 menjadi 54,5, menjadi 59,5, menjadi 64,5. Begitu seterusnya. Jadi kalau untuk mencari ini tepi bawah kelas, caranya nilai yang paling bawah dikurangi 0,5. Untuk mencari tepi atas kelas adalah nilai atasnya ditambah 0,5, sehingga nanti akan didapat nilai seperti ini. Nah, ini akan kita gunakan data ini untuk mencari histogram, ya, untuk menggambar histogramnya. Sedangkan ini nilai tengah, ya. Selanjutnya kita mencari nilai tengah, ya, untuk mencari poligon frekuensinya, ya. Oke, nilai tengah. Cara mencarinya seperti ini. Sekali aja kalian lihat nilai yang paling atas, gunakan jari kalian untuk menghitungnya, ya. 50 sampai 54. Oke, kalian hitung jari kalian. 50, 51, 52, 53, 54. Dari 5 angka itu mana tengah-tengahnya? Yaitu 52. Ya, tengah-tengah dari ini adalah 52. Nah, ke bawahnya kalian nggak perlu lagi menghitung jari, cukup dengan seperti ini. 50 menjadi 52, itu ditambahkan 2, maka 55 menjadi 57. 60 menjadi 62. 65 menjadi 67 dengan cara tambahkan 2 sesuai dengan yang pertama tadi. Begitu seterusnya hingga dapat seperti ini, ya. Oke, kita akan melanjutkan. Oke, selanjutnya tabel yang kita cari tadi, yang di atas tadi, ya, ada tepi bawah kelas, ada tepi atas kelas. Selanjutnya akan kita gunakan untuk menggambar histogram. Caranya seperti ini. Kalian di sini membuat, ya, yang pertama adalah 49,5 sampai ini, sampai 54,5 kita buat. Kemudian habis itu 54,5 sampai 59,5. Kemudian 59,5 sampai 64,5, begitu seterusnya, ya. Ngikutin ini, ya. Jadi 54 kalian membuat ini 54 dari sini, ya, 49,5. Selanjutnya 54,5. Selanjutnya 59,5. Selanjutnya 64,5. Selanjutnya 69,5. Selanjutnya 74,5. 79,5. Ya, kemudian 84,5. Nah, kemudian kita hubungkan, ya. 49,5 sampai 54,5 itu 2 frekuensinya. Maka kita buat seperti ini. Ya, ini 49,5 sampai 54,5 itu kita hubungkan dengan frekuensi 2 di sini nanti membentuk kotak. Ya. Kemudian untuk yang baris berikutnya ini, ya, untuk yang interval ini, ya, itu di 7, kita tarik 7. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini berikutnya yaitu 8, ya, kita tarik ke 8. Kita hubungkan dengan garis, ya, hingga membentuk diagram batang. Selanjutnya 14, kita tarik 14, ya. Kemudian selanjutnya 10 ini. Selanjutnya adalah 6. Selanjutnya adalah 3. Nah, terbentuklah seperti ini. Ini yang disebut dengan histogram. Nah, untuk mencari poligon frekuensi kita menggunakan histogram ini juga, ya, dengan perpaduan nilai tengah tadi. Oke, akan kita lanjutkan. Oke, selanjutnya dari histogram yang sudah kita cari tadi, ya, kemudian dari satu batang ini, ya, dari satu diagram batang ini tengah-tengahnya kita kasih titik, ya, kita kasih titik, ya, kita kasih titik masing-masing. Nah, kemudian kita hubungkan, ini juga kita kasih titik tengah-tengahnya, kita hubungkan kemudian titik-titik tadi dengan garis. Nah,
garis yang menghubungkan titik tengah dari histogram itulah yang disebut dengan poligon frekuensi. Oke, seperti itu cara mencari poligon frekuensi ya. Oke, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah membahas ya dari teori sampai kemudian contoh soalnya. Oke, kita akan kembali ke sini ya. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti tolong setelah mendengarkan video pembelajaran ini kemudian memahaminya dan yang mencatatnya tolong kalian kerjakan, ada soal post test ya di GCR. Tolong dilihat, tetapi pastikan ya bahwa kalian sudah mempelajari video pembelajaran ini sehingga nilainya nanti bisa maksimal. Oke, untuk materi yang akan datang yang harus kalian persiapkan adalah materi dari KD 3.28 ya, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Kalian bisa persiapkan ya sebelum mulai pembelajaran minggu depan, kalian bisa mencari sumber dari internet ya ataupun dari YouTube ya, dan bisa juga dari buku pegangan kalian. Oke, seperti itu murid-murid saya semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya pada pertemuan yang akan datang.